Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat, kita melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sebelumnya kemarin kita sudah mencoba melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau disingkat dengan PTMT ya. Nah ya, jadi kita hari ini akan belajar tentang bab baru ya tentang transformasi geometri. Dan sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua. Sebelum mulai belajar dan biar lebih semangat lagi, kita dengarkan lagu wajib nasional yang judulnya adalah Maju Tak Gentar ya. Kita simak karena selama di rumah kalian jarang ya mendengarkan lagu wajib nasional. Selamat mendengarkan. Bergerak serentak menekan terjang Al-Quran menyerang majulah menang. Sudah kalian dengar untuk tambah semangat lagi belajarnya. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang
transformasi geometri ya, yang anak-anak bisa masuk ke dalam bab baru ya, bisa belajar bab baru tentang transformasi geometri. Baik anak-anak sekalian, saya akan share screen ya, seperti apa tugasnya. Ya, mungkin yang kemarin pembelajaran tatap muka terbatas sudah mencoba menjawab ini semua, tapi kali ini ada tambahannya. Jadi nanti di sini di dalamnya berbeda dengan yang kemarin, sekarang lebih banyak. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan menerangkan konsep dari transformasi geometri. Kalian tentu pernah dengar arti kata transformasi, transformer gitu ya, perubahan yang terjadi pada geometri gitu ya. Nah, anak-anak, perubahan itu ada 4 ya, di dalam geometri, transformasi geometri itu ada 4 yang akan nanti kita akan pelajari. Apa aja? Nah, ya di sini saya perlihatkan di sini, kalian bisa lihat di kompetensi dasarnya. Nih, ada refleksi, ada translasi, ada rotasi, ada dilatasi. Nah, ya, sebuah benda bisa dikatakan berubah, ya. Nah, ini kan transformasi itu kan perubahan. Nah, sebuah benda bisa dikatakan berubah kalau yang pertama refleksi artinya pencerminan. Nah, ya, dicerminkan berarti dia punya bayangan, perubahan antara bayangan benda asli dengan bayangannya. Yang kedua ada translasi, artinya pergeseran. Benda itu berubah karena digeser, ya kan? Yang ketiga rotasi, artinya perputaran. Nah, kalau di handphone tuh denger ya, rotate berputar gitu ya, kalau kamera gitu ya. Dan yang terakhir adalah dilatasi, artinya perbesaran. Nah, artinya di pembelajaran kali ini kita akan membahas keempat dari transformasi geometri. Tapi kali ini kita buat dua-dua ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah refleksi dan translasi, yaitu pencerminan dan pergeseran. Nah, ya. Kalian bisa baca di sini ada sebuah komik. Translasi terjadi kalau kamu memindahkan suatu objek ke arah yang berbeda. Nah, ini ceritanya temannya lagi ngajarin nih. Memindahkan mobil ke menggeser gitu ya, memindahkan mobil. Ini adalah suatu translasi. Nah, ketika seorang anak ini berdiri di depan kaca cermin ya, maka ada bayangannya. Nah, di situ dijelaskan juga sama temannya bahwa kalau refleksi, contoh sederhananya adalah ketika kamu bercermin, pantulanmu adalah hasil dari refleksi tadi. Nah, dua tadi, nah ini adalah menjelaskan sebenarnya orang ini, oke? Nah, setelah rangkuman tadi, yuk kita simpulkan refleksi itu tadi artinya adalah pencerminan. Kalau translasi artinya pergeseran. Oke. Karena kita akan membahas tentang refleksi dulu. Nah, coba anggaplah di sini ada garis K. Garis K ini kaca. Kalau panahnya seperti ini benda aslinya ini nih, yang diarsir ini benda asli. Nah, ini adalah cerminnya, bayangannya. Apakah benar orang bercermin itu seperti ini, nanti bayangannya seperti ini? Kira-kira yang mana yang akan benar? Nah, kalian juga harus tahu syarat bercermin. Ketika ini misalkan cermin gitu ya. Nah, jarak dari orang tadi ke cermin itu harus sama dengan jarak cermin ke bayangan. Nah, ini bayangan. Nggak ada ibarat kata ini benda aslinya nih. Terus bayangannya jauh banget kan nggak ada. Nah, ya. Jadi syaratnya adalah eh, jaraknya sama antara orang ke cermin dengan cermin ke bayangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ya, yang merupakan eh, pencerminan yang benar adalah yang C. Ketika mulutnya ini nih, maaf ya, ketika mulutnya ini dihadapkan ke cermin, maka mulutnya duluan yang akan kelihatan di dalam cermin. Nah, ini adalah sesuatu yang salah ketika kalian bercermin madep sana dan bayangannya juga ikut madep sana. Itu kan salah. Ya, di mana-mana kalau kita bercermin bayangannya ngadep kita gitu, ya kan? Masuk kita bercermin bayangannya madep ikutan juga ke sana kan? Itu cermin apa gitu ya? Ya, saya rasa kalian sudah ngerti lah ya, karena
Saya rasa semua anak-anak di sini pernah bercermin, terutama bercermin dalam diri sendiri, apa kekurangannya. Itu sangat penting ya anak-anak. Oke, nah di sini kita lanjut lagi, perhatikan gambar di bawah ini, anak-anak bisa lihat di sini ada sebuah segitiga, yaitu segitiga ABC. Nah, oke. Sekarang sebelum kita bahas tentang pencerminan, kalian bisa menentukan titik-titik yang ada di sini. Titik A, ya, titik koordinatnya adalah dilihat dari X-nya dulu ya anak-anak nih. 1,3. Kamu bisa tuliskan di sini 1 dengan atau 1,3. Nah, itu titik A ya. Titik B berarti 1,1. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Dimulai dari yang garis tiduran ya atau X, sumbu X. Titik C adalah 4,1. Bukan 1,4, bukan, tapi 4,1. Nah, ini adalah titik-titik segitiga benda asli, ya. Kenapa saya katakan asli? Kalau ada tanda petiknya nih anak-anak, A tanda petik. Tanda petik itu artinya bayangan. Jadi ini bayangan A. Jadi ini bayangannya, karena ada tanda petiknya, ini aslinya. Gitu, oke ya. Sekarang kita tuang lagi di sini. eh, Tadi titik A itu 1,3 gitu ya. Lalu nanti di sini 1,1 sama kayak tadi. Kita tuang kembali. Dan yang ketiga adalah 4,1 gitu ya. Nah, kira-kira coba kalian bisa lihat di sini, ya kan? Titik ini cerminnya adalah sumbu Y nih. Pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi yang jadi cermin adalah sumbu Y-nya. Mana sih sumbu Y? Nah, ini yang merah ini nih. Nah, ini sumbu Y. Nah, kalau ini cerminnya berarti titik A-nya ada di sini, maka bayangannya ada di sini benar ya. Di titik berapa? Min 1,3. Nah, kalian tulis di sini. Min 1,3. Terus kan? Kalau B mana bayangannya? Oh, ini B-nya. Oh, ini B-nya nih. Ini B-nya. Oh, ini bayangannya nih. Di mana titik bayangannya? Di min 1,1. Dan yang terakhir titik C-nya ada di min 4,1. Sampai sini jelas ya? Nah, coba anak-anak, sebelum kita menyimpulkan, coba kita lihat perbedaan antara yang asli dengan yang bayangan. Kalau yang aslinya 1,3, ya, ternyata bayangannya adalah min 1,3. Mirip, bedanya di mana ya? Oh iya, bedanya hanya yang X-nya ada minnya. Gitu ya. Ya kan? Yang X-nya hanya dikasih minnya gitu ya. Paham gak sih maksudnya? Kayak gini nih, 1,1. Oh, berarti bayangannya adalah min 1,1. Ini berarti min 4,1 gitu. Jelas ya? Jadi yang beda itu adalah depannya. Depannya berubah menjadi min. Nah, berarti di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah min X, ya. X-nya jadi min ya, karena X-nya ada minnya. Min X, Y. Yang belakangnya tetap tuh. Gitu. Pak, masih belum ngerti. Oke, kita coba lagi. Saya masih menyiapkan contoh yang banyak sekali buat kamu. Oke, ya di sini ada lagi. Perhatikan gambar segitiga yang tadi. Bagaimana kalau direfleksikan terhadap sumbu X? Nah, oke. Ini kan, uh, nih ya, maaf ya. Nah, ini kan aslinya ya. Oke, sekarang cerminnya bukan sumbu Y lagi, tapi sumbu X nih yang tiduran. Nah, kalau cerminnya ini berarti titik B, jarak titik B ke cermin kan cuma selangkah, berarti nanti bayangannya juga selangkah. Nah, di sinilah titik B. Nah, ini adalah bayangan titik B. Kalau dilihat dari sumbu X. Kalau cerminnya sumbu X. Kalau tadi kan cerminnya sumbu Y. Beda. Nah, titik A, kita hitung ya berapa langkah ke cermin. 1, 2, 3. Oh, 3 langkah ke cermin. Berarti 3 langkah juga meninggalkan cermin. 1, 2, 3. Nah, di sini adalah titik A. Di mana titik A bayangannya? 1, min 3. Ngerti nggak? Kalau titik B tadi 1, min 1. Nah,
Sedangkan titik C cuma satu langkah ke cermin, berarti satu langkah juga meninggalkan cermin. Jadi di sini titik C adalah 4, min 1. Nah, oke, sekarang kita masukkan ya. Sekarang kita masukkan di sini. Nah, ini masih nempel kok. Ini tadi tetap ya. 1,3. Nah, ini titik tetap karena dari soal. Nanti cerminnya titik A-nya itu berubah menjadi 1, min 1. Maaf, 1, min 3. Nah, ya. Kalau yang B 1, min 1. Ya. Ada di situ kan tadi kan. Kalau yang C adalah 4, min 1. Nah, ini juga anak-anak bisa kita lihat nih. Kayaknya angkanya itu hampir mirip-mirip. 1,3. Nah, di sini 1, min 3. Ini 1,1, di sini 1, min 1. Kayaknya angkanya sama nih untuk yang depan ya. Ya. Nah, yang belakangnya itu tinggal ditambahkan min kan gitu ya. Berarti nanti rumusnya cara cepatnya nih tanpa harus lihat gambar. Ketika ada titik A, X, Y, berarti kalau dicerminkan terhadap sumbu X, nanti jadinya adalah X-nya tetap, yang belakangnya tinggal ditambahin min. Jadi min Y gitu. Jelas? Oke, kalau masih belum paham, kalian bisa dengarkan video yang ada di lampiran di sini ya. Tinggal dipencet aja nanti akan keputar. Nah, ya. Gampang kan? Karena live worksheet ini sudah menyatu ke YouTube tadi. Nah, sekarang kita rangkum rumusnya. Kalau terhadap sumbu X, maka rumusnya adalah X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Min Y. Gitu. Kalau terhadap sumbu Y, berarti Y-nya yang tetap. Ya. Y-nya tetap, X-nya adalah min X. Kalau terhadap Y sama dengan X, rumusnya tinggal dibalik. Y, X. Gitu. Tinggal dibalik aja. Kalau Y sama dengan min X, berdasarkan Y sama dengan min X, tinggal dikasih min. Min Y, min X. Nah, itu rumusnya. Rumus ini berguna apabila kamu eh, tanpa harus melihat gambar gitu. Oke, kita langsung praktek aja di sini. Nah, saya akan jawab bagian yang K ya anak-anak. Sebentar. Kan titiknya titik K ini adalah min 7, min 3 gitu ya. Kalau berdasarkan sumbu X, berarti X-nya tetap. Nah, ya. X-nya tetap nih, berarti X-nya adalah min 7. Nah, ikutin ini nih. Ikutin soal. Soalnya kan min 7 nih anak-anak nih. Nih, ya kan? Berarti min 7. Nah, belakangnya itu dikasih min. Dan karena sudah ada min 3, ya udah jadi nggak usah pakai min. Karena sudah ada min. Kalau belum ada min, kasih min. Tapi kalau udah ada, ya hilangin. Gitu. Kalau yang ini, yang Y-nya tetap min 3. X-nya dikasih min. Oh, udah ada min 7. Berarti setuju. Gitu. Kalau Y sama dengan X, tinggal dibalik. Min 3, min 7. Gampang kan? Kalau Y sama dengan X. Jadi rumus ini berguna kalau kalian nggak mau pakai gambar. Tapi kalau mau pakai gambar silahkan. Dan yang terakhir adalah Y sama dengan min X. Nah, ini tinggal dikasih min dibalik tapi kasih min gitu ya. Karena udah ada minnya jadi 3,7. Gitu ya. Ikutin contohnya sama untuk LMN kalian yang jawab. Nah, oke. Kalau sudah kalian bisa menjawab soal yang ada di sini ya anak-anak. Titik P-nya 4,5, kira-kira bayangannya berapa kalau melalui kalau dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti X tetap. Cari yang X tetap dan cari Y-nya yang ditambahkan minus. Gampang kok ya. Silahkan kalian isi sampai 4 soal. Baik, lanjut ke soal translasi. Translasi itu artinya pergeseran anak-anak ya. Rumusnya gampang, tapi kita langsung ke contohnya aja. Di sini di keterangan bahwa diketahui titik koordinat sebuah segitiga adalah A-nya adalah 1,4, B-nya adalah min 2,6, dan C-nya adalah min 3,3. Jika segitiga tersebut ditranslasikan
T min 6,1. Ini aturan dari translasi ya anak-anak. Min 6,1 berapa titik bayangan dari segitiga tadi? Oke. Caranya gini anak-anak. Nah, di sini caranya sudah jelas sebenarnya. Sebentar ya. Nah, di sini sudah jelas bahwa titik A-nya kan 1,4, B-nya min 2,6, dan C-nya min 3,3 ya anak-anak ya. Ditranslasikan min 6,1. Nah, di sini kuncinya anak-anak. Sebentar ya. Saya ini dulu kurang ke bawah. Saya kasih lagi. Nah, di sini kuncinya anak-anak. Kalian tahu nggak sih artinya min 6,1? Min 6,1 itu artinya yang atas itu artinya kanan atau kiri. Kalau minus berarti ke kiri. Nih, kuncinya itu. Kalau yang angka yang atas ini untuk kanan atau kiri, tergantung tandanya. Kalau tandanya plus berarti ke kanan. Kalau tandanya min berarti ke kiri. Gitu loh. Ya. Sedangkan untuk yang bawah, angka yang bawah ini untuk atas dan bawah. Kalau positif maka ke atas. Kalau negatif dia ke bawah. Pak, bingung Pak, gimana caranya? Oke, kalau bingung saya kasih tahu. Segitiga yang biru ini anak-anak adalah segitiga asli anak-anak. Kemudian digeser dengan aturan min 6 dan 1 ya, sehingga ini bayangannya. Kenapa bisa ke sini bayangannya? Oke, saya ajarin. Titik A karena aturannya min 6,1 ya kan? Berarti min 6. Angka pertama adalah kanan atau kiri. Karena minus berarti ke kiri 6 langkah. Hitung deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Setelah itu satunya positif berarti ke atas. 1. Nah, maka di sini adalah bayangan dari A. Gitu. B juga sama. 6 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu ke atas satu langkah ke atas. Nah, inilah bayangan dari B. Inilah bayangan dari C, digambar lagi, jadi deh segitiganya. Nah, segitiga ini adalah termasuk pergeseran dari segitiga yang asli. Setelah digeser, dengan aturan translasinya min 6,1. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi bayangan dari A, A-nya kan ini kan 1,4 ya. Berarti bayangannya adalah min 5 di sini nih. Min 5 ya, kelihatan nggak? Min 5,5 gitu ya. Ini untuk yang A. Oke. Kita tinggal memindahkan aja di sini anak-anak. Titik A min 5,5 ya. Tinggal sebenarnya bayangannya udah ada di gambar. Min 5,5, B-nya adalah min 8,7 ya. Dan C-nya adalah min 9,4 ya. Oke. Itu cara pertama nih anak-anak ya. Cara kedua ada pakai rumus nih yang ini. Nah, caranya tinggal ditambahkan aja anak-anak. Nah, ya, coba kalian lihat rumusnya di sini. Kalian bisa nggak bacanya nih? Ada titik A, yaitu X, Y. Ditranslasikan pakai aturan ini. Maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. X ditambah A, nih, Y ditambah B. Gitu. Oke, kita praktekkan aja deh ya, biar nggak bingung. Oke, ini cara kedua nih. Harusnya hasilnya sama. Ini ya, berarti kan gini, ditranslasikan berarti kan 1 ditambah min 6, ya kan? Yang ada minnya utang ya, utang 6 bayar 1, berarti ini 5 ya. Nah, ini utang 5, karena utangnya 6, bayarnya 1. Yang kedua adalah tambahkan yang bawah, Y dengan B. Nih, 4 tambah 1, berarti 5. Nah, bener kan? Sama kan? Hasilnya dengan yang ini, min 5,5. Untuk titik A, bayangan titik A. Nah, jadi kalian mau bisa pakai gambar silakan. Mau dihitung ke kanan ke kirinya boleh kalau pakai gambar. Kalau sulit pakai gambar, pakai rumus. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang B. Berarti yang atas itu kan min 2 ditambah dengan min 6. Ya kan? Sedangkan yang bawah adalah 6 ditambah 1. Untuk yang atas min 2 dengan min 6 itu sama-sama hutang. Berarti hutangnya jadi 8,
Sedangkan yang di keduanya itu adalah tidak ada yang utang, 6 tambah 1 adalah 7. Maka sama juga jawabannya min 8,7. Kalian bisa lihat nih cara digambar min 8,7. Kemudian yang ketiga juga sama, kalian bisa masukkan min 3 ditambah dengan min 6. Lalu yang kedua adalah 3 ditambah dengan 1 gitu ya. Jadi min 3 dengan min 6 sama-sama utang 9. 3 tambah 1 adalah 4. Maka hasil dari bayangannya adalah min 9,4. Nah, kalian bisa ketik lagi di sini. Tadi min 5,5 ya karena hasilnya sama ya. Jadi mau cara ini apa aja sama. Min 8,7 dan terakhir adalah min 9,4. Nah, ya transaksi gitu doang kok, gampang ya. Jadi tinggal di jumlah. Atau cara cepatnya juga bisa kalian jumlah seperti ini. Nggak seperti ini juga bisa. Kalau mau caranya seperti ini boleh. Bayangan titik A gini ya. Bayangan A gitu kan. A-nya di sini kita tulis di sini A-nya adalah 1 dan 4 gitu kan. Ditambah dengan T-nya. T itu syaratnya. T-nya translasinya adalah min 6 dan 1. Cara begini juga boleh. Maka A bayangannya menjadi, nah ini atas tambah atas. Aduh, ntar dulu ya. Ini atas tambah atas. Min 6 utang kan, bayar 1 jadi min 5. Gitu. Nanti di sini 4 tambah 1 adalah 5. Nah, berarti titik A bayangannya adalah min 5, dititurin lagi juga boleh. Min 5,5. Gitu. Itu juga boleh. Kayak gini juga boleh. Nanti kalau B gini, B-nya kan berarti kan min 2,6. Ya. Sebentar. Nah, titik B. Nanti ditambah dengan translasinya adalah min 6 dan 1. Tinggal ditambahin aja ininya. Atas-atas, bawah-bawah. Cara seperti ini juga boleh. Cara ikutin rumus ini juga boleh. Cara gambar juga boleh. Jadi mana aja. Ya anak-anak ya. Oke. Itu aja. Sudah selesai materinya mengenai refleksi dan translasi. Refleksi artinya pencerminan dan refleksi artinya pergeseran. Nah, di sini kalian bisa kerjakan ya. Bagaimana cara untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, di sini anak-anak saya bahas nomor 3 kali ya, supaya kalian bisa ngerti juga. Bayangan titik E, berarti nanti bayangannya. Titik yang ditanya adalah koordinat titik E. Rumusnya kan gini ya. E, lalu titik E kita nggak tahu berapa. Anggaplah X, Y. Ditambah dengan translasinya. Min 6,1 gitu ya. Nanti bayangannya adalah nih 3, min 2. Nah, kalian tebak-tebak aja. Kira-kira di sininya berapa supaya nanti hasilnya plus 3 gitu ya. Nah, dia udah punya utang 6. Kira-kira gimana caranya supaya dia nggak ngutang lagi dan malah kembali 3. Pastinya X-nya 9. Coba aja 9 kurang 6 3, ya kan? Kira-kira di sini supaya min 2 berapa di sini? Gitu. Y-nya. Berarti min 3 supaya utangnya 2 dibayar 1 gitu. Jadi jawabannya adalah min 9, min 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk nomor 3 ya. Jadi bisa juga pakai aturan rumus seperti ini. Oke, itu aja mungkin ya pembelajaran hari ini anak-anak. Saya rasa mudah-mudahan kalian cepat mengerti. Jangan lupa mencet finish nanti di endingnya ya, supaya nilainya masuk. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.